Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agung Syukrian dengan NIM 19130137. Saya berasal dari lokal HTND, mata kuliah Metode Istinbat Hukum Islam. Saya akan di sini sebagai tugas UTS. Baiklah, saya akan membahas tentang nahi. Saya berasal dari kelompok 11. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pertamanya, yaitu tentang definisi nahi itu sendiri menurut para ulama. Lafaz nahi secara bahasa adalah an-nahi yang berarti larangan. Sedangkan menurut istilah para ulama mendefinisikan nahi sebagai berikut. Nahi adalah tuntutan meninggalkan sesuatu yang datangnya dari orang yang lebih tinggi dari tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Menurut Khalid Abdurrahman mengartikan bentuk nahi sebagai perkataan atau ucapan yang menunjukkan permintaan berhenti dari suatu perbuatan dari orang yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. An-nahi menurut Syed Ahmad Al-Hashimi merupakan tuntutan untuk mencegah berbuat sesuatu yang datang dari atas. Menurut Zaki Al-Din Sya'ban menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nahi ialah sesuatu tuntutan yang menunjukkan atau mengandung larangan untuk berbuat. Menurut ulama usul fiqh mendefinisikan nahi sebagai berikut. Nahi ialah larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah tingkatannya dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu. Kedua yaitu tentang materi tuntutan nahi. Yang pertama itu tuntutan lafaz nahi untuk selamanya. Perbedaan pendapat ulama tentang masa berlakunya tunjukkan makna nahi berkaitan erat dengan ketentuan masa berlaku tuntutan amar. Mereka yang berpendapat tuntutan mengerjakan amar secara berulang-ulang, maka berpendapat tuntutan meninggalkan nahi juga berulang-ulang. Demikian juga sebaliknya. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat tuntutan nahi untuk selamanya kecuali terdapat dalil yang menunjukkan sebaliknya. Oleh karena itu dirumuskan kaidah yang berbunyi lebih jelas selanjutnya yaitu yang pertama, ulama yang berpendapat bahwa amar tidak menunjukkan perintah mengerjakan untuk selamanya, berpendapat bahwa larangan juga tidak menunjukkan berlakunya larangan itu untuk sepanjang masa. Kedua itu ulama yang berpendapat bahwa amar menuntut perintah mengerjakan untuk selamanya, berpendapat bahwa nahi juga menuntut larangan sepanjang masa, namun dapat menerima pembatasan waktu jika ada dalilnya. Menurut Abu Zahrah, sebagaimana ulama berpendapat nahi menunjukkan setidaknya larangan tersebut selama-lamanya meskipun dapat dibatasi oleh waktu, karena nahi adalah menunjukkan larangan sejak mulai diungkapkannya. Yang kedua, tuntutan lafaz nahi atas kesegaran berbuat. Pembicaraan di kalangan ulama yang berhubungan dengan tuntutan amar atas kesegaran berbuat berlaku pada nahi. Apakah nahi itu menghendaki kesegaraan meninggalkan larangan atau boleh ditangguhkan? Yang pertama, ulama yang berpendapat bahwa amar tidak menunjukkan kesegaran untuk dilakukan berpendapat bahwa nahi juga tidak menghendaki kesegaraan untuk ditinggalkan. Adanya kesegaraan tidak datang dari lafaz itu sendiri,
tetapi dari dalil lain yang menjelaskannya. Kedua, ulama yang berpendapat bahwa amar itu menuntut kesegeraan untuk dilakukan, berpendapat bahwa nahi juga menuntut kesegeraan untuk meninggalkan apa yang dilarang. Ketiga, ulama yang bersikap tawakuf dalam amar, demikian juga pendapatnya tentang nahi. Menurutnya antara amar dan nahi terdapat kesamaan, yaitu sama-sama berupa tuntutan. Ketiga, nahi atas beberapa pilihan larangan. Bila amar kadang ditujukan atas suatu dari beberapa pilihan, nahi pun kadang ditujukan terhadap sesuatu dari beberapa pilihan. Apakah nahi itu hanya ditujukan untuk salah satu dari beberapa pilihan itu, atau berlaku semuanya? Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Umpamanya seseorang berkata, jangan kau dekati si Ammar atau si Amid. Yang tidak boleh didekati dalam contoh di atas, apakah keduanya atau hanya seorang di antara si Amid atau si Ahmad? Pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa larangan hanya berlaku untuk salah satu dari beberapa larangan pilihan. Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut, yang artinya janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Meskipun larangan dalam ayat tersebut dinyatakan secara pilihan, namun ayat itu berarti tidak boleh mematuhi mereka yang berdosa dan juga tidak boleh yang kufur. Kedua, golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa nahi tersebut menghendaki meninggalkan keseluruhan yang dilarang. Pendapat ini juga diikuti oleh Al-Jurjani. Ketiga, hakikat nahi. Memang dalam Al-Quran terdapat beberapa kemungkinan maksud dari larangan. Untuk apa sebenarnya hakikat nahi itu dalam pengertian lugawi? Pertama, jumhur ulama yang berpendapat bahwa hakikat asal nahi itu adalah untuk haram dan ia baru bisa menjadi bukan haram bila ada dalil lain yang menunjukkannya. Dalam hal ini jumhur ulama merupakan sebuah kaidah yang populer. Asal dari larangan adalah untuk hukum haram. Kedua, ulama Mu'tazilah yang berpendapat bahwa hakikat amar adalah untuk nab atau sunnah, dan berpendapat bahwa nahi itu menimbulkan hukum karahah atau makruh. Berlakunya untuk haram tidak diambil dari larangan itu sendiri, tapi karena ada dalil lain yang memberi petunjuk. Keempat, itu materi keempat, hubungan timbal balik antara amar dan nahi. Perbuatan yang diperintahkan senantiasa memiliki lawan yang keberadaannya saling bertentangan, sehingga tidak mungkin untuk dikompromikan bersama salah satu dari keduanya. Begitu pula perbuatan yang dilarang, ia memiliki lawan yang mana meninggalkannya tidak dapat terbukti tanpa melakukan salah satu di antara lawan-lawan tersebut. Bila seorang berkata yang lain, berdirilah, berarti ia menuntut orang tersebut untuk berdiri. Sedangkan berdiri itu memiliki lawan kata seperti duduk atau tidur. Jika ia berkata jangan makan, di sini makan, sebagai tuntutan yang harus ditinggalkan, memiliki lawan seperti tidur dan lain-lain. Sudah jelas pada waktu menunaikan suatu tuntutan harus meninggalkan semua lawan-lawannya. Jika tidak, maka dikatakan ada sudah menunaikan dan meninggalkan sesuatu yang dilarang, harus melakukan salah satu dari lawan-lawan itu. Perkiraan ini adalah jelas yang tidak membutuhkan alasan.
Yang pertama itu segolongan ulama, diantaranya ulama Hanbali, berpendapat bahwa bila ia datang larangan mengerjakan satu perbuatan dan ia hanya mempunyai satu lawan kata, berarti disuruh melakukan lawan kata itu dari segi artinya. Yang kedua itu kebanyakan ulama di antara Imam Haramain, Al-Ghazali, An-Nazawi dan lain-lain berpendapat bahwa amar nafsi tentang suatu yang tertentu, baik hukumnya wajib atau bukanlah berarti larangan itu menghasilkan hukum haram atau karahah. Baiklah, sekian dari pembahasan dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.